guys, jumpa lagi sama gua Nandes di channel Jadi Sales. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan sharing materi mengenai 4 hal wajib yang harus lo miliki untuk menjadi seorang salesman sukses. Nah, sebelum gua lanjut ke materi yang nanti gua bahas, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info menarik, dan buat gue juga lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya orang lain dan teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, langsung aja untuk 4 hal yang wajib dimiliki seorang sales. Baik, yang pertama adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. You have a good communication skill. Did you know that 100 orang terkaya di dunia itu memiliki satu kesamaan, yaitu adalah memiliki komunikasi yang baik. They have a good communication skill. Nah, di sini teman-teman, you juga udah bisa tahu kan, setiap orang yang hebat, yang kaya, dia memiliki kemampuan yang sama, yaitu yang pertama, yang paling penting, the important things is have a good communication skill, mempunyai komunikasi yang baik. Nah, seorang sales lo harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi dengan baik itu gimana sih caranya? Gampang aja sih. Jadi cara lo berkomunikasi dengan baik itu adalah, pertama, lo harus bisa menjelaskan sesuatu itu dengan berurutan, itu yang pertama. Terus kedua, lo menjelaskan dengan bahasa yang jelas, dan yang ketiga, bahasa lo yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Nah, itu sih. Dan ini menjadi modal dasar buat lo untuk menjadi seorang salesman yang sukses. Nah, apa sih sales itu? Sales itu adalah mentransformasikan apa yang ada di pikiran lo terdeliver dengan baik di pikiran orang lain. Jadi kalau misalkan pemikiran lo sudah terdeliver dengan baik di pemikiran orang lain udah mengaccept, udah mengconfirm, dan mereka menerima pemikiran lo, di situ lu udah melakukan proses penjualan. Lu udah berhasil dalam mempengaruhi apa yang ada di pikiran lu bisa dipahami sama orang lain. Jadi itu bagian hal kecil contoh dalam lu menjual. So, intinya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik berarti kemampuan mempengaruhi orang dengan baik juga. Kalau lu punya kemampuan komunikasi yang baik, lu juga bisa mempengaruhi orang dengan baik juga. Nah, itulah esensi dari kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang kedua, memiliki daya analisis yang kuat. Ini menjadi poin penting nomor 2 juga menurut gua untuk lu seorang sales. Jadi ini tuh kemampuan seseorang dalam tindakan atau mengambil keputusan dengan logika berpikir yang masuk akal, cepat, cermat, dan dapat diterima. Nah, kalau gue bilang sih bagian ini nih namanya sense of sales. Jadi salah satu naluri atau insting lu ketika lu sedang berinteraksi sama seseorang atau lawan bicara lu atau lawan customer lu. Oke, gue rasa setiap sales pasti punya namanya naluri, itu sense of sales. Nah, cuman permasalahannya seberapa akurat atau tepat dari naluri itu tergantung dari seberapa sering lu berlatih untuk berpikir secara logis dan objektif, juga berdasarkan tingkat experience lu, seberapa lama lu sudah berpengalaman dalam bidang ini. Nah, gue rasa ketika lu nanti sering berlatih, lu juga sering melakukan aktivitas ini, berinteraksi dengan customer, pasti pengalaman lu akan meng-guide lu juga ke arah yang lebih expert. Gitu sih guys. Jadi di poin ini, daya analisis yang kuat, gua akan menggarisbawahi 2 poin utama, yaitu yang pertama adalah spin method, dimana spin method itu teknik penjualan dengan cara bertanya. Ini gue sebut juga sebagai seni dari sales, art of sales. Jadi seni bertanya. Ketika lu bisa memiliki kemampuan menganalisa dari obrolan lu dengan lawan bicara lu,
Di situ juga lu juga bisa mengarahkan dan menggali obrolan lu mendapatkan banyak informasi yang lu mau. Di situ lu udah bisa teknik dari spin method ini sudah bisa lu lakuin gitu. Contohnya nih, di sebuah calon customer lu ngadain meeting kan dengan customer lu, terus lu kan pengen tahu nih informasi apa sih yang pengen lu dapetin, kayak misalkan lu lagi pengen butuh apa, terus misalkan lagi ada rencana pengadaan apa, budgetingnya itu berapa, terus dilakukannya timelinenya kapan. Itu kan secara nggak langsung lu membuat sebuah skema cerita atau pertanyaan yang lu lontarkan secara bertahap ke lawan bicara lu nggak mungkin kan lu ngomong langsung, "Pak, ini ada kebutuhan apa sih Bu, ini ada kebutuhan apa sih, proyeknya kapan sih, budgetnya berapa." Lu nggak bisa ngomong itu secara langsung. Kalau lu ngomong secara langsung, apalagi lawan bicara lu adalah orang yang baru lu kenal, itu sulit untuk lu dapetin itu secara instan kepada orang yang lu baru kenal. Nah, metode ini gue bilang termasuk bagian seni, karena kita kayak semacam membuat narasi pertanyaan dan cerita yang menarik, yang membuat lawan bicara tuh asik ngobrol sama kita. Sales itu nggak harus jago ngomong, tapi jago ngobrol. Ketika lu bisa asik ngobrol sama dia nyaman sama lu, secara langsung dia bercerita, yang mana cerita itu adalah informasi yang kita butuhin. Nah itu sih guys. Jadi yang pertama tadi adalah spin method, itu seni dalam bertanya berjualan. Terus yang kedua itu informasi yang lu harus dapetin dari luar, di luar dari customer lu ya. Itu yang gue maksud adalah kompetitor lu. Jadi yang kedua adalah lu harus bisa memetakan kekuatan lawan. Kekuatan lawan itu kompetitor lu harus tahu nih produk, fitur, benefit, kelemahan dan kelebihan dari pesaing lu. Ketika lu tahu itu semua, ketika lu udah dapetin informasi yang lu pengen dapetin dari kompetitor lu, dan informasi yang sebelumnya tadi yang di customer, lu udah banyak dapat informasi, memudahkan lu untuk melangkah, untuk memprepare strategi berikutnya untuk memenangkan proses penjualan ini. Lu harus bisa. Jika lu bisa, lu menang nih, lu closing, lu pasti akan, wah gila, gua ternyata bisa juga nih, ada rasa bangga ketika lu menangkan sebuah proses bidding atau project penjualan seperti ini. Apalagi kalau nilainya sangat wow gitu ya, sangat besar. Nah itu sih guys. Jadi dalam unsur yang kedua ini, daya analisis yang kuat, tadi gue udah highlights dua. Yang pertama tadi spin method, terus yang kedua adalah memetakan kekuatan lawan atau kekuatan kompetitor lu. Dan intinya dari ini adalah lu mendapatkan informasi yang lu gunakan untuk tahap selanjutnya. Dan kesimpulan lainnya, dengan lu memiliki daya analisis yang kuat ini, berarti lu juga mampu mengambil keputusan yang benar secara cepat. Lu tangkas lah. Kalau misalkan lu bisa mengambil keputusan dengan benar dan cepat, ini benar-benar oke lah. Lu udah menjadi seorang sales yang memiliki daya analisis yang kuat dan juga memiliki nalar yang baik dan saat menghadapi berbagai situasi. Menurut gue sih itu. Oke, itu sih yang nomor 2. Dan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu memiliki positive mental attitude yang konsisten. Apa sih itu guys? Gue akan bahas saat lagi ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, gue lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu memiliki positive mental attitude yang konsisten. Nah, ini juga bagian hal yang terpenting nomor 3. Bagaimana seseorang salesman memiliki pandangan serta paradigma positif, terutama pada dirinya sendiri, terus kemudian pada pekerjaannya, pada teman-temannya, dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, dalam arti lain, positive mental attitude itu semua respon positif yang dimiliki dalam menghadapi kehidupan. Jadi ketika lo dapat aksi, lo kan pasti reaksi nih. Reaksi itu yang harus lo kontrol, yang konsisten, reaksi yang positif dalam kehidupan lo. Seperti itu sih.
yakin ya, kita semua pasti punya positive mental attitude. Lu semua, gua juga punya seperti itu. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita konsisten terhadap sikap attitude yang kita punya supaya kita tetap bisa berpikir positif jernih terhadap lingkungan sekitar dan pekerjaan kita. Nah, untuk menjaga sikap positif secara konsisten, seorang salesman, konteksnya kalau salesman, jadi gue ngebahas tentang salesman, itu perlu bergaul sama kumpulan yang positif juga. Entah itu kumpulan salesman, tetapi yang positif ya. Ada juga salesman yang tidak baik menurut gue. Maksud gue tidak baik adalah salesman yang suka ngeluh, suka sebagai kayak salesman butuh loncat, pindah-pindah kerja. Di sini kalau bisa lo kumpul sama teman-teman sales yang memang punya ambisi untuk mengembangkan karir dan benar-benar mencintai pekerjaan sebagai sales. Atau misalkan lo kumpul-kumpul di komunitas lo yang positif. Itu. Terus kemudian perlu juga untuk mengupgrade diri lu. Gimana sih upgrade diri lu? Dengan lu meningkatkan pengetahuan lu dengan membaca mungkin, atau misalkan lu sering nonton video-video tentang motivasi, tentang produk knowledge yang lu jual. Terus selain itu lu juga perlu menghadiri kayak seminar-seminar salesmanship, motivasi. Walaupun misalkan di perusahaan lu itu tidak memfasilitasi untuk seminar ya, tapi ada juga sih beberapa perusahaan yang memberikan kepada staff sales atau anggota sales untuk mengikuti seminar biayai sama perusahaan. Tapi it's okay, never mind. Kalau misalkan perusahaan di tempat lu tuh nggak memfasilitasi itu, gue sarankan lu tetap ikut seminar itu walaupun pakai biaya sendiri. Toh yang mendapatkan ilmu dan materi seminar itu kan diri lu sendiri yang bisa lu pakai buat mengembangkan diri lu sebagai sales juga gitu sih. Lalu selain dari seminar tadi training biasanya di setiap perusahaan departemen sales biasanya pasti ada sesi training. Entah itu pertama kali lu join masuk ke perusahaan pasti ada training lah, gue yakin pasti ada training terutama training product knowledge. Terus kedua di sela-sela itu mungkin ada namanya training salesmanship, tapi kalau emang nggak ada pasti secara nggak langsung lu pasti ada di coaching lah untuk masalah itu. Terus selain training di awal-awal lu masuk kerja, gue rasa ada beberapa perusahaan yang menjadwalkan training itu secara berkala, seperti misalkan tiap 6 bulan sekali, tiap setahun sekali, atau tiap 4 bulan sekali dan sebagainya lah. Pasti ada. Namanya kita sebagai sales itu tidak jauh dari kata training untuk men-top up kita punya pengetahuan lagi, men-top up kita punya motivasi lagi. Itu sih guys. Oh ya, satu lagi yang lebih penting menurut gua, lu juga perlu namanya coaching. Nah, apa sih coaching itu? Gue sedikit sharing ya. Dulu gue pernah kerja di perusahaan Eropa, perusahaan multinasional. Itu dalam satu minggu ada 5 hari, dan 4 hari gue all out di lapangan di customer, dan 1 hari gue alokasikan untuk stay di office. Nah, dalam 1 hari gue di office itu biasanya gue menyelesaikan kerjaan admin. Misalkan ada standing quotation, terus kemudian juga ada misalkan ada standing inquiry produk khusus yang perlu gue diskusikan sama tim produk. Lalu misalkan gue ngurusin klaim operasional, dan yang terakhir biasanya ini yang paling penting ya, gue coaching sama atasan gue, sama bos gue gitu. Jadi coaching ini sebenarnya lebih ke arah kayak konsultasi gitu ke bos lu. Dan memang di tempat kerja gue dulu waktu itu emang ada sesi seperti itu, coaching. Emang diharuskan tiap sales dalam 1 minggu mengalokasikan 1 hari kantor gitu. Nah, di
saat gue coaching sama bos gue itu biasanya gue cerita nih pengalaman gue uh, pengalaman gue yang terjadi dalam 1 minggu terakhir gue ke customer. Ketika gue ada masalah gue sharing ke beliau gitu kan. Gue sharing, mungkin aja gue mentok nih ya, gue mentok ngadepin ini customer ada masalah berat gitu kan, gue sharing ke beliau. Dan beliau kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, gue selalu minta advice dari beliau bagaimana cari solusi atau problem solvingnya seperti apa gitu. Mungkin beberapa, kadang-kadang sih kebanyakan beliau suka minta diajak meeting yang diikutsertakan sama beliau sih. Jadi gue biasanya menjadwalkan lagi untuk visit bareng bos gue ke customer gue gitu. Jadi intinya coaching itu konsultasi. Terus yang kemudian selain gue sharing masalah gue ke bos gue dan bos gue ngasih saran dan kasih problem solving, gue juga biasanya seorang bos itu gue dikasih kayak semacam motivasi lagi. Nah, lu kebayang kan dalam satu minggu itu gue 5 hari gue stay, 5 hari gue all out di lapangan. Terus gue menerima banyak penolakan, menerima banyak masalah. Pasti gue ada demotivasi, ada penurunan motivasi gue. Nah biasanya bos gue itu kembali motivasi lagi gue tentang salesmanship, tentang jangan pantang menyerah, terus maju, bagaimana cara mengejar target lu. Kembali lagi dibuka kembali diingatkan history sukses history gua dulu. Jadi itu kembali mengingatkan kembali ke kita tentang hal-hal yang positif. Jadi itu sih guys, buat lu yang udah jadi sales nih, terutama yang mungkin udah experience dari gua mungkin ya, atau mungkin yang sudah agak lama jadi sales, gua rasa metode coaching ini memiliki kadar yang berbeda-beda sih antara lu yang udah pengalaman dan mungkin sales yang masih baru. Kadar salesnya mungkin berbeda nih. Mungkin kalau yang udah berpengalaman persentasenya nggak terlalu sebesar persentase sales baru. Yang mana kalau sales baru mungkin dalam 1 hari 2 hari udah lu misalkan udah dimotivasi, gak apa-apa lu datang aja ke bos lu, ke atasan lu cerita, lu nanti dikasih semangat lagi sama bos lu gitu sih. Jadi untuk yang positive mental attitude, memiliki positive mental attitude yang konsisten itu lebih the spirit of sales. Jadi semangat lu di sales. Tadi kan kalau yang sebelumnya kan daya analisis kuat itu di sense of sales. Tapi kalau ini spirit of sales. Oke, gue rasa itu untuk yang ketiga dan gue akan lanjut ke bagian keempat. Oke, gue akan share bagian keempat tapi setelah yang satu ini. Oke guys. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat adalah memiliki karakter. Jadi lu sebagai sales, lu wajib memiliki karakter. Ini bagian terpenting nomor 4. Sales karakter. Jadi hal-hal unik yang wajib dimiliki oleh salesman sukses. Karakter itu tidak dimiliki orang lain. Kalau bisa nih karakter itu nggak dimiliki orang lain, cuma lu yang punya. Karena bisa memudahkan salesman tersebut untuk bisa diingat dan dikenal terus sama si pelanggan lu atau sama orang-orang sekeliling lu. Jadi kuncinya itu sih. Jadi lu punya karakter, lu nanti diingat terus dan menyebar ke semua orang. Nah, tentunya karakter ini yang lu punya itu konteksnya harus yang positif, jangan yang negatif ya. Contohnya misalkan si Nanes tuh sales yang suka telat, nggak pernah janji, nggak pernah konsisten sama janji appointmentnya gitu kan. Itu kan image karakter yang negatif menurut gua. Lu jangan kayak gitu. Jadi lu membuat karakter image yang konteksnya positif. Misalkan lu suka on time, sales yang suka on time, sales yang humble, sales yang misalkan menjelaskannya secara detail, konkret, dan sales yang care, sales yang selalu hadir ketika pelanggan ngeluh, dia selalu standby, misalkan seperti itu. Atau misalkan lu punya technical yang kuat, sales, oh iya misalkan nih ini Pak Nanes
oh ya Panades tuh sales mesin blow molding, injection blow molding yang top, technicalnya top. Jadi kalau misalkan lu butuh misalkan mesin seperti itu, gua rekomendasi dengan Panades sih, dia oke banget untuk technical lah, misalkan seperti itu guys. Jadi untuk bagian ini gue rasa nggak terlalu panjang, nggak terlalu detail banget gue jelasin. Jadi intinya lu harus punya karakter yang positif, yang nanti bisa diingat sama klien lu, sama customer lu, sama orang-orang di sekitar lu, bahkan sama teman-teman lu gitu kan. Jadi ya tadi karakter sales itu lu gunakan untuk sebagai pengenal lu, pengingat lu gitu guys. Nah, jadi karakter itu harus kuat dan menjadi identitas diri lu sebagai salesman. Jadi memudahkan lu memiliki network yang luas, bisa mengembangkan pamor lu di lingkungan dunia sales. Dan gue yakin kalau misalkan image karakter lu ini bagus, sudah meluas, gue rasa kerjaan yang oke bakal nyamperin lu gitu sih guys. So that's all for 4 hal yang wajib lu miliki sebagai salesman untuk menjadi salesman yang sukses. Dan dari keempat yang tadi gue udah sharing, coba lu ingat lagi, lu flashback lagi tadi apa yang gue udah sounding, udah mention ke lu. Apakah dari lu belum dari keempat yang tadi gue bahas udah memiliki 4 unsur itu? Kalau misalkan belum, mari kita sama-sama tingkatkan diri kita kembangkan, kita naikkan, tingkatkan diri kita secepat mungkin. Dan mungkin teman-teman yang udah expert, yang udah menjadi sales, mungkin ini kembali lagi mengingatkan buat lu juga. Mungkin ada beberapa juga yang dari 4 itu lu ada yang lemah di yang 1, yang 2, yang 3, yang 4. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas diri kita untuk menjadi salesman yang sukses. Oke guys, akhir kata sampai di sini untuk pembahasan gua mengenai 4 hal yang wajib lu punya sebagai salesman sukses. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel Jadi Sales supaya lu nggak ketinggalan info-info menarik dari gua, dan gua juga lebih semangat dalam membuat konten-konten yang lebih positif lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share